Halo semua, selamat datang di Ngobras Negara, tempat di mana kita ngobrol santai tapi berisi soal sejarah dan serba-serbi negara. Aku Nurul Mustafa Sofiatus Salama. Dan aku Dinda Gaida Mutmainah. Kali ini kita akan membahas tentang soal yang sering dilupakan di ruang kelas, tapi justru seru untuk dikulik teman-teman. Yoi, karena sejarah negara itu bukan cuma hafalan, tapi kunci buat kita tahu bagaimana negara Indonesia bisa kayak sekarang. Oke, sebelum kita memulai semakin jauh, mari kita mulai dengan hal-hal yang paling dasar. Let's go! Oke, di sini saya sebagai host dan Dinda sebagai narasumber. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsepsi negara. Apa sih konsepsi negara itu? Konsepsi negara itu adalah pemahaman tentang suatu negara, fungsi dan tujuannya. Negara itu adalah sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, penduduk, serta pemerintahan yang berdaulat. Konsepsi ini juga bisa berbeda-beda teman-teman, tergantung filsafat, politik, dan budaya suatu bangsa. Begitu Nurul. Oh iya. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang konsepsi negara, kita akan membahas tentang teori asal mula negara. Apa aja sih teori asal mula negara? Oke, baik Nurul, benar sekali. Setelah kita mengetahui tentang konsep negara, kita harus mengetahui tentang teori asal mula negara. Nah, di teori asal mula negara ini, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana dan mengapa negara itu dibentuk teman-teman. Adapun beberapa teori yang kenapa sih teori asal mula negara itu dibentuk, yaitu adanya teori ketuhanan. Teori ketuhanan itu adalah negara dibentuk atas kehendak Tuhan. Nah, terus yang kedua itu adanya teori kekuasaan. Teori kekuasaan itu dibentuk melalui kekuasaan atas penaklukan. Terus yang ketiga adanya teori perjanjian sosial. Nah, teori perjanjian sosial ini dibentuk karena adanya suatu individu yang ini hidup bersama dalam suatu aturan. Nah, terus selanjutnya ada teori organik. Teori organik ini teori yang membentuk dalam secara alami melalui organisme hidup. Nah, terus yang selanjutnya adanya teori evolusi. Teori evolusi ini juga karena faktor dari lembaga-lembaga sosial seperti keluarga dan budaya. Oke teman-teman, nah kan tadi kita udah tahu ya teori asal mula negara itu ada 5. Ada teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori perjanjian sosial, dan teori organik, dan teori evolusi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur negara. Apa aja sih unsur-unsur negara tuh? Nah, setelah kita mengetahui tentang teori asal mula negara, kita harus mengetahui juga tentang unsur-unsur negara. Nah, unsur-unsur negara itu adanya wilayah. Wilayah itu meliputi seperti darat, laut, dan udara. Nah, terus yang kedua adanya penduduk. Penduduk itu orang-orang yang tinggal dalam suatu daerah seperti kita gitu. Terus yang ketiga itu adanya perdaulatan pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat itu kekuasaan yang tertinggi yang memegang suatu aturan negara. Terus yang terakhir itu adanya pengakuan dari negara lain. Itu sangat penting buat eksistensi di kancah internasional. Nah teman-teman, kita kan udah tahu nih apa aja unsur-unsur negara. Nah, dari unsur-unsur negara tersebut, negara harus mempunyai tujuan dan fungsi negara. Apa aja sih tujuan dan fungsi negara? Setelah kita mengetahui tentang unsur negara, kita juga harus mengetahui tentang fungsi dan tujuan negara. Adapun tujuan negara itu merupakan alasan utama didirikannya sebuah negara. Nah, adapun alasan umumnya itu seperti untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, melindungi hak kewajiban warga negara, serta meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara. Adapun
fungsi dari suatu negara itu yaitu untuk fungsinya ketertiban dan keamanan. Terus untuk fungsinya itu untuk melayani kehidupan warga negara. Terus untuk mempertahankan dengan hubungan luar negeri. Terus untuk penegakan hukum. Setelah kita membahas tentang fungsi dan tujuan negara, konsepsi negara, bahkan teori asal-usul negara, asal mula negara, bagaimana sih tentang hak dan kewajiban suatu negara itu, Nurul? Menurut aku ya Din, hak dan kewajiban negara. Nah, hak negara mempunyai hak untuk menetapkan hukum, menjalankan pemerintahan, membuat perjanjian internasional, serta melindungi wilayah dan rakyatnya. Nah, kewajiban negara yaitu negara harus menjamin hak asasi manusia, menyediakan pendidikan dan layanan dasar, menegakkan keadilan, serta menjaga kedaulatan. Begitu, Din. Oh gitu ya, berarti itu tentang hak dan kewajiban negara ya? Iya. Tentang adanya hak dan kewajiban negara. Terus menurut pendapat kamu, apa sih yang harus ada di dalam satu negara? Di dalam satu negara, seperti kayak misalnya hubungan antara warga dan negara. Menurut aku ya Din, hubungan negara dan warga negaranya itu bersifat timbal balik. Itu dimana negara berkewajiban melindungi dan melayani warga negaranya. Sementara warga negaranya memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan kewajiban untuk taat pada hukum seperti membayar pajak dan ikut serta dalam pembangunan negara. Begitu Din. Oh seperti itu ya, berarti di dalam negara dan negara itu harus ada poin-poin tersebut. Ya. Nah, setelah pembahasan yang tadi yang telah kita bahas tentang sebuah negara itu, teman-teman, menurut kamu apa sih dan bagaimana hubungan negara dan agama dalam perspektif Islam? Nah, menurut aku ya Din, hubungannya itu kan Islam dan negara itu saling terkait, di mana prinsip utamanya yaitu pemerintahan harus berdasar kepada nilai-nilai keadilan dan syariat Islam. Nah, negara itu bertugas menegakkan nilai-nilai moral, akal, jiwa, dan harta, serta menjaga keturunan masyarakat. Namun, pada praktiknya, pandangan ini bisa berbeda-beda tergantung kepada konteks budaya dan politik di masing-masing negara muslim. Gitu Din. Oh gitu ya. Oh, berarti setelah kita telah mengetahui nih tentang gimana sih negara itu, udah kejawab kan teman-teman tentang yang pertama tentang konsepsi negara, habis itu teori asal mula negara, terus unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara, hak dan kewajiban negara, apalagi hubungan negara dengan warga negaranya, serta terakhir, hubungan agama dan negara dalam perspektif Islam. Oke, itu dia obrolan kita hari ini, yang dimana narasumbernya itu Dinda dan saya juga memberikan beberapa pendapat saya. Nah, jangan lupa ya follow podcast kita. Nantikan kita dalam episode selanjutnya.